Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه للشيخ الأنقاري وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian dari Al-Arba'un Al-Qur'aniyah yang disusun oleh Syekh Al-Anqari, dan hari ini merupakan pertemuan yang kedua karena pekan yang lalu qadarullah kami menghadiri beberapa kegiatan bersama sebagian guru kami sehingga tidak bisa melanjutkan untuk sementara, dan alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali. Baik, kita masuk ke hadis yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Al-Anqari. Hadis yang ketiga. Beliau mengutip hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qala. Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili namanya. Nama aslinya adalah Sudai. Sod dal ya. Sudai. Nama aslinya Sudai ibni Ajlan. Sudai bin Ajlan. Sod dal ya. Ya-nya bertasydid. Sudayyu ibnu Ajlan. Ain jim lam alif nun. Ain jim lam alif nun.
Sod, Sudai, Sod dal ya, Sod dal ya, Sudai ibni Ajlan. Abu Umamah Al-Bahili. Di kunyahnya adalah Abu Umamah Al-Bahili. Itu di antara kabilah Bahilah. Namanya kabilah Bahilah. Jadi beliau keturunan kabilah Bahilah. Maka orang yang dinisbatkan kepada kabilah Bahilah disebut Al-Bahili. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang beliau riwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu ya'ti yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat, syafi'an, sebagai pemberi syafaat. Syafi'an itu artinya sebagai pemberi syafaat. Syafi', pemberi syafaat. Bagi siapa? Li ashabihi, bagi seluruh sahabatnya atau bagi sahabat-sahabatnya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya yang merupakan hadis, kumpulan hadis sahih kedua setelah Imam Al-Bukhari. Dan Imam Muslim ini adalah gurunya Imam Ahmad, gurunya Imam At-Tirmidzi, muridnya Imam Al-Bukhari. Ta'liqu, di antara komentar fil hadisi, pada hadis ini, jadi beliau memberikan komentar pada hadis ini, isbatus syafa'ati yaumal qiyamah, yaitu ketetapan mengenai adanya syafaat. Isbat, ketetapan. Isbatus syafa'ati, ketetapan adanya syafa'ah. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Al-ikhtilafis syafa'ati wa syufa'a. Dan yang namanya syafaat ini nanti ada berbagai macam, beragam macam bentuknya. Al-ikhtilafis syafa'at. Jadi nanti syafaatnya bermacam-macam. Ada syafaat berupa orang yang masuk neraka dimasukkan ke dalam surga. Udah masuk neraka nih, terus dimasukkan ke dalam surga, diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Itu syafaat. Kemudian ada juga orang-orang yang dia seimbang antara kebaikan dengan keburukannya nanti ketika ditimbang. Maka mereka ini duduk-duduk di tempat-tempat yang tinggi, di Al-A'raf, di tempat-tempat yang tinggi, dan belum jelas kemana, masuk surga atau masuk neraka. Pada akhirnya diberikan syafaat sehingga mereka pun masuk surga. Ada juga orang-orang yang diberi syafaat ketika di padang mahsyar, ya, ketika matahari sedekat 1 jengkal dari kepala, saking panasnya orang-orang berkeringat sampai keringat itu membanjiri badannya sendiri, saking banyaknya keringat. Maka kemudian ada syafaatul uzma dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi memberikan syafaat dan pertolongan bagi umatnya. Termasuk di antara syafaat Nabi adalah memberikan minum, ya, dari telaga haud, dari telaganya Nabi. Haudul Kautsar, telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kata Nabi, seluruh umatku akan meminum dari telagaku kecuali mereka yang mengada-adakan perkara, kecuali ahli bid'ah dalam akidah, orang yang mengada-adakan bid'ah dalam akidah, maka tidak bisa mendatangi haudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbagai macam syafaat itu ada. Sebagian ulama menilai syafaat pun ada bagi orang-orang kafir, akan tetapi hanya berupa meringankan siksanya saja. Tidak bisa mengangkat mereka dari api neraka. Wasyufa'a, demikian pula dengan berbagai macam pemberi syafaat yang berbeda-beda. Jadi nanti di hari kiamat itu syafaatnya pun beragam macam bentuknya, pemberi syafaatnya pun berbeda-beda. Siapa di antara golongan yang bisa memberikan syafaat?
kemarin di Adabul Alim wal Muta'alim. Di antara golongan yang bersyafaat adalah para nabi, para ulama, para syuhada. Ya, selain Al-Quran. Termasuk juga dalam sebagian riwayat dari tabi'in bahwa di antara orang yang bisa memberikan syafaat adalah teman yang saleh. Teman yang saleh. Maka carilah teman yang saleh. Sampai-sampai Al-Imam Hasanul Basri radhiyallahu anhu, beliau berkata di majelisnya di hadapan murid-muridnya, kalau nanti di surga kalian tidak melihatku, tidak melihat keberadaanku, maka tengoklah di neraka. Khawatirnya aku nyangkut di neraka, khawatirnya aku mampir di neraka, dan ketika kalian melihatku di neraka, maka aku mohon berikanlah syafaat kepadaku. Kata siapa? Kata Imam Hasan Al-Basri. Dan katakanlah pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah belajar bareng, kita pernah berzikir bareng, kita pernah baca Quran bareng. Mudah-mudahan Allah menyelamatkanku melalui perantara kalian. Subhanallah. Itu Al-Imam Hasan Al-Basri. Maka sebagaimana perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri, saya pun mengatakan pada antum sekalian yang hadir di sini, baik yang hadir secara langsung maupun yang ada di Zoom, ya kalau misalnya nanti di akhirat antum tidak melihat saya harap dengan penuh kerendahan hati ini, saya harap antum bisa melihat apakah ada saya di neraka. Kalau memang antum melihat ada saya di neraka, wal'iyadzubillah, kalau memang demikian keadaannya, maka saya mohon pada antum untuk meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hak memberikan syafaat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian Syekh Ahmad Al-Anqari mengatakan wasyafa'atu la takunu illa lil muwahhid. Beliau mengambil pendapat yang menyatakan bahwa syafaat itu tidak diberikan kecuali kepada para muwahhid. Apa itu muwahhid? Muwahhid adalah artinya orang-orang yang bertauhid saja. Orang-orang yang tidak melakukan kemusyrikan. Orang-orang yang bersih dari berbagai macam jenis kemusyrikan, kekufuran, dan nifaq. Itu namanya muwahhid. Muslim muwahhid. Jadi beliau mengambil pendapat yang menyatakan bahwa syafaat itu tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang bertauhid saja. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa orang-orang kafir pun bisa mendapatkan pertolongan, tapi bukan berupa syafaat yang bisa mengangkat mereka ke surga. Orang-orang kafir itu maksimal hanya diringankan saja dosanya. Begitu. Ammal musyriku, adapun orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik dan tidak sempat bertaubat, adapun orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik dan tidak sempat bertobat, musyrik itu orang-orang yang, apa musyrik artinya? Apa artinya musyrik? Musyrik itu orang yang menyembah Allah dan juga selain Allah. Menyembah Allah dan juga selain Allah. Karena musyrik itu artinya menjadikan Tuhan lain selain Allah. Kalau yang tidak menyembah Allah sama sekali, itu kafir. Yang tidak menyembah Allah sama sekali itu kafir. Makanya Allah membedakan antara orang kafir dengan orang musyrik. Mana dalilnya? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Beda kan? Jadi antara kafir sama musyrik itu beda. Kenapa? Karena musyrik ini dia ngaku nyembah Allah tapi juga nyembah yang lain. Begitu. Maka di sini kalimatnya musyrik. Adapun orang-orang yang musyrik, kelihatannya Islam padahal dia ini menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, fama lahu syafa'ah. Fama lahu, ini harusnya ada spasi nih. Fama lahu supaya enggak samar maknanya. Fama maka tidak ada. Fama lahu baginya, maka tidak ada baginya syafa'ah. Maka tidak ada baginya syafa'ah. Fama lahu syafa'atun. Walau kana min ahfadhin nasi lil Qur'an, Masya Allah. Kata beliau, walaupun dia ini semasa di dunia adalah orang yang paling banyak, orang yang paling hafal Al-Quran. Kalau dia mati dalam keadaan musyrik, tidak akan mendapatkan syafaat. Walaupun dia orang yang banyak hafalannya, orang yang paling hafal Al-Quran di dunia. Seperti misalnya kasus dari Snouk Huronje. Snouk Huronje ini adalah orang Belanda yang belajar Islam, ngafal Al-Quran, ngafal hadis, belajar fiqih dan usul fiqih. Buat apa? Buat menyesatkan kaum muslimin pada zaman Belanda, pada zaman penjajahan.
Di antara fatwa-fatwanya apa misalnya? Nggak usah berjihad. Belanda itu pemimpin kita di sini, penguasa kita di sini. Nggak usah berjihad. Nggak ada jihad. Mereka itu yang ngurus kita di sini. Kita kerja sama-sama mereka. Begitu. Senok huronya, orang munafik. Masuk Islam. Tapi lucunya ada sebagian orang yang mengatakan senok huronya ini bukan pura-pura masuk Islam. Dia masuk Islam beneran. Walaupun nyeleneh dan rusak. Pemahamannya rusak semua. Ya kalaupun dia masuk Islam beneran, pemahamannya rusak semua. Ahli bid'ah. Tapi kebanyakan ahli sejarah mengatakan dia pura-pura masuk Islam. Untuk menyebarkan dan memecah belah kaum muslimin. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Walaupun dia termasuk orang yang paling hafal Al-Quran. Li'anna, kenapa kok bisa di dunianya hafal Al-Quran, kalau dia meninggal dalam keadaan musyrik, kok nggak dapat syafaat? Li'anna amalahu, karena pahala amal-amalnya selama dunia, qad habita, telah hancur lebur. Jadi orang yang kalau di dunianya ini melakukan kemusyrikan, maka pahala-pahala kebaikan itu qad habita. Sebagaimana firman Allah SWT, qad habitat a'maluhum kasarab, seperti debu yang bertebangan. Jadi orang kalau sudah murtad, itu amalan baiknya hilang. Lalu bagaimana kalau dia masuk Islam lagi? Nah, di sini para ulama beda pendapat. Apakah pahalanya dikembalikan atau dia mulai dari nol lagi? Para ulama beda pendapat. Yang pasti, kalau ada orang yang tadinya muslim, kemudian melakukan kekufuran, melakukan kemusyrikan, maka amal-amalannya hancur lebur. Fid dunya bisa babi syirki. Kenapa? Disebabkan kemusyrikan yang dia lakukan tadi. Wala yaqbal, maka tidak akan diterima minhu amal-amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala fil akhirah, di akhirat kadzalik, demikian. Na'udzubillah, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minasyirki, dari berbagai macam bentuk kesyirikan, wa ahli, dan juga orang-orang yang melakukan kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Karena kesyirikan di akhir zaman itu kalau kata Nabi SAW seperti apa? Seperti namlatus sauda. Seperti semut hitam ala hajaril aswad, di atas batu yang hitam. Fi dhulumatil lail, dalam kegelapan malam. Gimana? Coba kayak gimana? Semut hitam di atas batu hitam di tengah-tengah kegelapan malam. Gimana cara ngelihatnya? Butuh basirah. Lihat pakai senter baru kelihatan. Senternya adalah basirah, ilmu dan keimanan. Ilmu dan keimanan. Makanya wajib bagi kita menjaga keimanan dengan ilmu dan juga berdoa. Itu yang paling penting. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diajarkan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'maluhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Lima la a'lam. Perhatikan kalimatnya. Ya Allah, aku memohon perlindungan dari kemusyrikan yang aku lihat, yang aku tahu, dan aku memohon maaf atas berbagai macam kesyirikan yang tidak aku ketahui. Karena ada berarti kesyirikan yang tidak diketahui. Ya. Apalagi zaman sekarang. Jangankan perkara-perkara dosa biasa, ya. Perkara-perkara yang membuat orang murtad saja, orang zaman sekarang itu mengira itu bukan dosa. Kan ngeri zaman sekarang. Begitu, maka hati-hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, keluarga kita, dari berbagai macam jenis kekufuran dan kemusyrikan. Amin rabbal alamin. Dan kalau ingin tahu ilmunya, silakan pelajari kitab Sulamut Taufiq. Kenapa? Karena di kitab Sulamut Taufiq di bab-bab awal itu berbicara mengenai amalan, keyakinan, perkataan yang dapat membuat seseorang murtad keluar dari Islam. Nah, begitu. Kalau kita nggak mau murtad dari Islam, kita harus tahu amal-amalan apa, perkataan apa, keyakinan seperti apa yang dapat membuat seorang murtad keluar dari Islam. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Baik. Di sini disampaikan iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kalau secara bahasa para ulama beda pendapat ya. Ada yang mengatakan berasal dari kata qiraah, ada yang mengatakan berasal dari kata Al-Quran. Bacaan atau mengumpulkan. Tapi kalau kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yang namanya Al-Quran itu bukan berasal dari kata apapun. Dan Imam Asy-Syafi'i membacanya bukan Al-Quran, tapi Al-Quran. Jadi bahasanya kalau kata Imam Asy-Syafi'i yang paling fasih adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini tidak berasal dari kata apapun, melainkan isim alam. Dia nama. Jadi Al-Quran adalah nama. Nama bagi kitab suci umat Islam. Sebagaimana Taurat,
Zabur dan Injil. Nama. Berasal dari kata apa? Enggak berasal dari kata apapun. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan Imam Syafi'i adalah hujjah dalam bahasa. Salah seorang ulama bahasa yang luar biasa. Pendapatnya hujjah. Jadi begitu. Boleh diambil pendapatnya dalam berbahasa. Sehingga kalau misalnya kita katakan Al-Quran atau Al-Quran tidak berasal dari kata apapun. Sebagaimana perkataan atau pendapatnya Imam Syafi'i itu sah. Begitu ya. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan Al-Quran atau Al-Quran menurut bacaan kita, yaitu kalamullahil munazzal ala sayyidina Muhammadin al-muta'abbadu bitilawatihi at-tawaturu al-manqulu bitawaturi afan. Al-manqulu bitawaturi, kemudian sebelum itu al-i'jazu fil lafdhihi wal maktubu fil masahifi min awali suratil Fatihah ila akhirin nas. Ya. Yang namanya Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir, yang setiap lafadznya adalah setiap lafadznya adalah mukjizat, membacanya adalah ibadah, terhimpun di dalam mushaf-mushaf dari awal Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas. Itulah Al-Quran, kurang lebih seperti itu. Baik. Beberapa kandungan hadis pada hadis yang ketiga ini. Kandungan hadisnya misalnya diantaranya dalam pertama perintah bacalah Al-Quran. Nabi SAW mengatakan Iqra'ul Quran. Ini perintah yang maknanya sangat dalam walaupun bukan menunjukkan kewajiban. Perintah ini bukan menunjukkan kewajiban melainkan anjuran yang sangat ditekankan. Anjuran yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena kalau kita melihat dalil-dalil yang lain, tidak ada kewajiban membaca Al-Quran kecuali surah Al-Fatihah di dalam salat. Tidak ada kewajiban membaca Al-Quran kecuali surah Al-Fatihah di dalam salat. Begitu. Itu pun para ulama berbeda pendapat, apakah membaca Al-Fatihah ini rukun atau wajib saja. Jadi kalau wajib berarti kalau ditinggalkan, ya berdosa. Tapi salatnya sah begitu. Ya. Kalau misalnya dia rukun berarti sholatnya tidak sah. Sebagian ulama Hanafiyah mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah itu wajib, bukan rukun. Begitu. Dan beliau atau sebagian ulama Hanafiyah menafsirkan hadis la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah, maka ulama Hanafiyah menafsirkannya sebagai tidak sempurna salatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Berdosa tapi sholatnya sah kalau tidak baca Al-Fatihah. Jadi satu-satunya surah yang wajib dibaca adalah surah Al-Fatihah di dalam sholat. Gitu ya. Para ulama sepakat dia wajib, namun para ulama berbeda pendapat apakah dia rukun atau kewajiban. Namun mayoritas ulama berpendapat Al-Fatihah itu adalah rukun. Sehingga kalau misalnya dia tidak dibaca, sholatnya tidak sah. Bukan cuma dosa, tapi sholatnya enggak sah. Begitu. Adapun surah-surah yang lain di luar Al-Fatihah, maka tidak wajib untuk dibaca, maksudnya dibaca, ditilawahi, didars itu tidak berada dalam keadaan atau tidak dalam posisi wajib. Kenapa? Karena yang wajib adalah mengamalkan hukumnya. Ini para ulama sepakat. Yang wajib adalah mengamalkan hukumnya. Antum mau baca Al-Quran atau tidak, antum wajib mengamalkan hukumnya. Begitu. Yang wajib adalah mengamalkan hukumnya. Hukum apa? Ya hukum Al-Quran dari awal sampai akhir. Dari awal Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas. Mau hukum yang berkaitan dengan akidah, hukum yang berkaitan dengan ibadah, hukum yang berkaitan dengan sosial, politik, budaya, masyarakat, maupun hukum yang berkaitan dengan tata negara. Semuanya adalah kewajiban. Orang yang tidak melaksanakan hukum Al-Quran maka dia berdosa. Ketua RT tidak mau menjalankan hukum Al-Quran, maka dia berdosa. Bupati, wali kota tidak mau menjalankan hukum Al-Quran, maka dia berdosa. Presiden, DPR, dan MPR tidak mau menjalankan hukum Al-Quran, maka dia berdosa. Makanya ini harus kita ingatkan ya. Presiden, DPR, MPR harus diingatkan. Bahwa melaksanakan hukum Al-Quran itu kewajiban. Siapa yang meninggalkan hukum Al-Quran, maka dia berdosa. Begitu. Bahkan sebagian ulama menilai, kalau seorang pemimpin negara tidak melaksanakan hukum Al-Quran, ini bisa terjerumus ke dalam kekufuran menurut sebagian ulama. Kenapa?
Karena Allah Subhanahu wa taala banyak sekali berfirman di dalam Al-Qur'an seperti misalnya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun, faulaika humuz zalimun." Orang yang tidak melaksanakan hukum Allah itu orang kafir, orang fasik, orang zalim. Walaupun ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwa kufrun duna kufrin, ya, fuskun duna fuskin, fiskun duna fiskin, dan juga zulmun duna zulmin. Kekufuran yang tidak menyebabkan keluar dari Islam, kata beliau. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan riwayat ini bermasalah. Sehingga mengatakan bahwa kekufuran yang keluar dari Islam. Murtad. Hati-hati makanya. Jadi jangan cuma semangat buat jadi anggota DPR, kampanye, jadi wali kota, lalu kemudian meninggalkan hukum Islam, ini bahaya. Karena bukan cuma haram, namun bisa menyebabkan seseorang murtad keluar dari Islam. Wal'iyadzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menceritakan orang-orang Tatar Mongol itu kan menguasai kaum muslimin ketika mereka menjajah. Nah, ini menarik ya. Mongol itu menjajah kaum muslimin, namun mereka masuk Islam. Tapi ketika masuk Islam, ketika menjadi pemimpin kaum muslimin, menjadi penguasa, mereka ini nggak mau pakai hukum Islam. Mereka bikin hukum baru yang namanya Elyasik atau Ilyasak. Nah, Ilyasak ini isinya dicampur. Jadi hukum Islam yang bagus-bagus sama dia diambil. Adat-adat mereka yang bagus diambil. Terus hukumannya diambil. Inilah aturan kita sekarang. Nah, ini divonis murtad oleh Ibnu Katsir. Begitu. Jadi yang begitu divonis oleh Ibnu Katsir. Baca aja tafsir kalau nggak percaya sama Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, begitu. Allahu a'lam bissawab. Nah, perintah Nabi SAW, bacalah Al-Quran di sini menunjukkan sunnah bukan kewajiban. Dan perintah ini menunjukkan agar setiap muslim memanfaatkan waktunya untuk membaca. Dan Iqra di sini menurut para ulama bukan sebatas membaca, namun juga membacanya, menghafalnya, dan mempelajarinya. Membacanya, menghafalnya, dan mempelajarinya. Kemudian, yang kedua, hendaknya orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar menyebutkan sebabnya. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan beramar ma'ruf, Iqra'ul Quran. Kenapa? Karena ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyuruh orang melakukan sesuatu, kemudian memberikan apa yang akan didapatkan dari orang tersebut. Maka demikian pula kalau misalnya kita ingin bernahi mungkar, mencegah dari yang mungkar, apa yang akan dia dapatkan? Ganjarannya. Nah, ini mesti disampaikan agar apa? Agar orang-orang itu bisa paham kenapa mereka harus melakukan ini, kenapa mereka harus melakukan itu. Walaupun tidak setiap alasan tersebut berkaitan dengan dunia. Contohnya ini, syafi'an, nggak kaitan sama dunia. Enggak, misalnya begini, baca oleh karena Al-Quran, supaya apa? Supaya dapat rezeki banyak, nggak ada gitu. Enggak mesti seperti itu. Walaupun ada sebagian hadis ya. Misalnya kau akan dimudahkan ketika membaca Al-Waqi'ah. Rizkimu akan dimudahkan ketika membaca Al-Waqi'ah. Namun biasanya kalau hadis-hadis yang begitu, derajatnya ini kekuatannya kurang. Jadi tidak mesti alasan itu adalah alasan-alasan yang sifatnya duniawi. Termasuk misalnya ketika kita mengatakan daging babi itu haram dimakan. Maka kalau di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak ada alasan duniawinya, nggak perlu disebut-sebut atau ngarang-ngarang atau cocok logi. Misalnya begini, nggak boleh makan daging babi loh. Kenapa? Karena ada cacing pita. Oh, kami sudah ada teknologi buat membersihkan cacing pitanya. Apakah jadi halal? Kan enggak. Gitu. Maka yang harus dikasih tahu adalah pencerdasan bagaimana kita mesti mengamalkan hukum Al-Quran. Kenapa daging babi diharamkan? Karena dalam Al-Quran dengan tegas Allah mengharamkannya. Kalau ada yang nanya lagi, kenapa kita harus mengikuti Al-Quran? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diamalkan. Pertanyaan lagi, biasanya orang nanya lagi, dari mana kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu kan? Maka kita jawab, kemungkinan Al-Quran itu tidak mungkin lepas dari 3 kemungkinan. Yang pertama dibuat oleh Nabi, yang kedua dibuat oleh orang-orang Arab selain Nabi, yang ketiga dari Allah. Dan tidak ada kemungkinan yang lain. Pertama dibuat oleh Nabi, mungkin nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Karena Nabi ummi. Dan kalau misalnya Nabi yang membuat Al-Quran, berarti kita harus berani mengatakan Nabi ini orang yang paling super jenius dan cerdas. Kenapa? Karena manusia itu nggak mungkin melakukan hal yang seperti ini. Membuat kitab yang sebegitu sempurna ini. Maka tidak mungkin. Kedua, misalnya orang-orang Arab, nggak mungkin juga. Kenapa? Karena Al-Quran tentang orang Arab dan orang Arab nggak mampu. Nggak mampu, orang Arab nggak ada yang mampu. Nandingin satu surah aja nggak ada yang mampu. Maka ada kemungkinan yang lain. Ada, misalnya apa? Buatan setan. Setan seperti apa yang nyuruh dirinya sendiri buat dimusuhin? Dalam Al-Quran isinya buat musuhin setan. Setan apa yang nyuruh manusia berbuat baik pada orang tua? Bersedekah,
sholat, zakat, hanya menyembah Allah saja. Ini setan yang sangat soleh berarti kan misalnya begitu ya. Maka tidak ada kemungkinan yang lain, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ya, kalau sama orang-orang yang banyak nanya kayak itu, sok, dari mana lagi? Nah, begitu, udah jelas. Oh, oke, Al-Quran dari Allah. Tapi Al-Quran yang datang pada kita ini benar nggak Al-Quran yang dulu diturunkan? Maka kita punya jawaban. Apa jawabannya? Kita meriwayatkan Al-Quran dengan dua cara. Ya, makanya belajar sejarah periwayatan Al-Quran. Dari tadwin dan dari talaqi. Dihafal dari generasi ke generasi, ditulis dan disalin dari generasi ke generasi. Begitu. Sehingga tidak ada kemungkinan untuk berdusta walaupun satu huruf. Bahkan Islam itu telah memilah dan memilih huruf mana saja yang diriwayatkan oleh para ulama dan telah menyeleksinya dari berbagai macam riwayat yang ada. Kalau sudah begitu, masa kita masih nggak mau ngamalin Al-Quran? Ya intinya mah kan orang-orang yang banyak nanya itu karena nggak mau beramal aja. Begitu. Ya. Jadi kita nyebutin alasannya. Ya memang di antara kecakapan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dai, ya harus jago ngomong. Kayak tukang obat, ya jago ngomong. Begitu. Karena kalau nggak jago ngomong, orang-orang nggak akan tertarik. Makanya ada ulama, ada dai. Ini dua hal yang berbeda. Ada ulama, ada dai. Ya. Dai tidak mesti ulama, ulama tidak mesti jadi dai. Contohnya dai misalnya Ustadz Felix Siau itu dai. Nggak mesti jadi ulama. Yang penting bisa berkomunikasi dengan baik. Hanya harus punya bekal. Jangan sampai ngeblank sama sekali. Itu namanya Ustadz Felix Siau itu dai. Nggak mesti misalnya harus hafal alfiyah. Nggak mesti. Harus hafal jazariyah. Nggak mesti. Nggak mesti. Kenapa? Karena beliau tugasnya adalah berbicara. Yang penting adalah mengenalkan Islam. Dan jangan melampaui kapasitasnya. Jangan berfatwa. Jangan membicarakan hal yang tidak dipahami. Begitu. Gimana? Ya beliau kan Hizbut Tahrir. Ngajinya di Hizbut Tahrir beliau kan. Ya, makanya paham kalau masalah khilafah segala macam itu pasti. Kemudian kalau misalnya ulama misalnya seperti Buya Yahya itu ulama ya alim faqih Syafi'i di Indonesia. Ya, nggak mesti kan misalnya Buya Yahya itu harus pintar ngomong yang indah gitu. Nggak mesti ya. Gaya ngomong beliau seperti itu sudah. Begitu. Nggak mesti harus jago ngomong kayak Felix Xiao, nggak mesti. Begitu. Seperti jadi ada dai, ada alim dan ini nggak mesti harus ya kalau misalnya ada dai sekaligus alim wajib, ada alim sekaligus dai ajib begitu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau antum adalah seorang dai maka diusahakan untuk belajar berkomunikasi dengan baik. Ya. Demikian. Kemudian pelajaran hadis yang lain yang ketiga adalah dalam hadis menunjukkan dalil adanya hari kiamat, kebangkitan dan syafaat. Ini jelas sekali bahwa ya'ti yaumal qiyamah, berarti ada hari kiamat dan rentetan hari kiamat itu panjang. Dari mulai manusia semuanya diwafatkan, kemudian dibangkitkan, kemudian dikumpulkan, kemudian dihisab, kemudian ditimbang, kemudian ada sirat, sampai akhirnya masuk ke dalam surga atau neraka. Begitu. Itulah deretan hari kebangkitan. Kalimat syafaat bagi sahabatnya menunjukkan orang beriman itu bertingkat-tingkat. Jadi yang namanya sahabat, itu kan ada sahabat jauh, ada sahabat dekat. Ada juga yang bukan sahabat Al-Quran. Jadi orang beriman itu ada yang bersahabat dengan Al-Quran, ada yang tidak bersahabat dengan Al-Quran. Orang beriman itu terbagi dua. Ada yang bersahabat, ada yang tidak bersahabat. Yang bersahabat dengan Al-Quran, ada yang dekat, ada yang kurang dekat. Berarti orang beriman itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kedekatannya terhadap Al-Quran. Begitu. Kemudian yang kelima, dalam beberapa riwayat disebutkan, ini tadi disebutkan di awal, bahwa di antara yang dapat memberikan syafaat selain Al-Quran adalah para nabi, kemudian para ulama, para syuhada, dan juga sahabat yang salih. Wallahu ta'ala a'lam. Ini hadis yang ketiga. Apabila ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Iya. Iya, fadal. Aha. Sebelum kiamat atau pas kiamatnya? Oh, sebelum kiamat. Gimana? Oh, deretan kiamat itu yang pertama adalah adanya
kekeringan dan kelaparan selama 3 tahun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan mencabut sepertiga rizkinya dari langit dan dari bumi. Kemudian mencabut sepertiganya lagi dan mencabut sepertiganya lagi. Wah, habis dong. Habis. Para sahabat bertanya, setelah itu kami makan apa? Tasbih, takbir, dan tahlil. Itulah makanan kalian. Pada saat itu. Lalu kemudian turun Al-Imamul Mahdi. Al-Imamul Mahdi. Muhammad ibni Abdillah namanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Mahdi ini para ulama berbeda pendapat tinggalnya di mana. Yang pasti di baiatnya di Ka'bah. Tapi beliau ini enggak ngaku Imam Mahdi. Maka cirinya Imam Mahdi enggak ngaku Imam Mahdi. Oleh karena itu siapa saja yang ngaku Imam Mahdi bukan Imam Mahdi. Begitu. Karena cirinya di dalam hadis Imam Mahdi itu enggak ngaku. Bahkan beliau itu lari ke Madinah. Terus para ulama tahu. Ulama yang waktu itu berhaji tahu. Itu Imam Mahdi itu. Ciri-cirinya sesuai banget dengan hadis. Terus mereka tiba-tiba ketemu sama yang lain, ulama yang lain. Ketemu orang ini enggak? Ketemu. Gimana caranya? Ciri-cirinya? Iya, itu sesuai dengan yang di hadis. Nanya ulama yang lain sehingga berkumpul sekitar 300-an ulama. 300-an ulama yang kemudian mereka ini ngejar-ngejar Imam Mahdi. Imam Mahdi ke Madinah, mereka ke Madinah. Imam Mahdi ke Mekah, mereka ke Mekah. Sampai akhirnya, udah. Apa yang harus saya lakukan? Ya kami membaiatmu sebagai imam. Begitu. Kami sebagai imam, lalu kemudian dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Imam Mahdi ini kemudian menguasai Jazirah. Yang pertama dari Jazirah dulu, Arab dan sekitarnya. Itu yang nanti beliau pimpin pertama kali. Kemudian juga beliau kemudian memerangi Syam, kemudian memerangi Irak, dan Persia dan Iran. Dan sampai kemudian akhirnya membebaskan Masjidil Aqsa. Sampai akhirnya membebaskan Masjidil Aqsa dan kemudian membagi-bagi harta kekayaan yang sangat banyak. Karena sudah menang. Jadi nanti wilayah Jazirah dan sekitar itu sudah menang. Sampai akhirnya Imam Mahdi mengatakan kita akan menaklukkan Roma. Kita akan melakukan Roma. Baru berjalan, pasukannya sudah mulai berjalan. Orang-orang berteriak, Dajjal datang, Dajjal datang. Dajjal datang, Dajjal datang. Begitu. Jadi sebelum Dajjal itu ada namanya Al-Malhamah Al-Kubro. Ini perebutan Baitul Maqdis. Malhamah Kubro ini adalah perang besar. Kaum muslimin berkumpul semuanya di Syam, sekitar Suriah dan juga Filistin. Orang-orang kafir juga di sana berkumpul. Kemudian kata Nabi SAW, sepertiganya syahid, sepertiganya menang, sepertiganya munafik. Jangan, kalau kita bukan termasuk orang yang syahid, maka jangan jadi orang yang munafik. Harus jadi orang yang menang. Kalau dulu guru saya bilang, kalau dihitung, berdasarkan riwayat yang beliau kaji, itu kalau dihitung, jumlah mayatnya itu kalau dijejerin, jumlah syuhada pada saat itu, kalau misalnya dijejerin terus, itu akan berputar mengelilingi bumi. Jumlah syuhadanya. Maka kata beliau itu masih ingat sekali, tahun 2004, saya ingat. Perkataan beliau masih ingat. Maka kata beliau, rugi kalau kita bukan termasuk salah satunya. Kalau misalnya kita mengalami Al-Malhamah Al-Kubro dengan jumlah syuhada sebanyak itu, rugi kalau kita bukan termasuk salah satunya. Wah, masih ingat sampai sekarang, masih ingat. Menancap sekali tahun 2004 di UPI, Universitas Pesantren Indonesia, kata orang-orang zaman dulu. Karena zaman dulu UPI itu udah kayak pesantren. Sekarang nggak tahu, udah lama nggak ke UPI. Universitas Pendidikan Indonesia. Itu udah ke pesantren dulu itu. Di sana itu lembaga keislaman aja ada UKDM, ada Baki, ada apa lagi itu. Banyak lembaga keislaman itu banyak. Enggak cuma satu. Lembaga resmi kampus. Jadi ada yang ngurusin tahsin Al-Quran, ada yang ngurusin kegiatan sosialnya, ada yang ngurusin kegiatan pemikirannya, ada yang banyak. UPI. Masih ingat sekali, Masya Allah. Rugi kalau kita tidak termasuk salah satunya. Kemudian setelah Malhamah Kubro, mau ke Roma, ternyata Dajjal muncul. Ketika Dajjal muncul, maka kaum muslimin menghadapi fitnah yang besar dalam beberapa periode. Dalam sebuah hadis kalau nggak salah 40 hari ya. Cuma satu harinya ini bisa dimanipulasi oleh Dajjal sampai-sampai Dajjal itu bisa menahan matahari.
Dajjal itu bisa menahan matahari. Lalu kemudian para sahabat bertanya, terus gimana kita sholat? Maka dengan perkiraan. Dengan perkiraan. Jadi diperkirakan, kira-kira sudah sampai zuhur belum sholat zuhur. Ya. Lalu kemudian Dajjal akan mau ikut. Udah tau lah kisahnya, sampai kemudian ada satu orang yang kalau kamu beneran Dajjal, coba bunuh saya, terus hidupkan saya lagi. Sampai akhirnya si orang ini berani melawan Dajjal gitu ya. Si orang satu ini berani melawan Dajjal itu. Kamu Dajjal, bukan Allah, bukan Tuhan. Begitu. Kemudian kaum muslimin terfitnah, tercerai-berai, lalu kemudian Imam Mahdi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi nggak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa turun dengan rambut yang basah, menetes airnya, rambutnya panjang, kata hadis begitu. Nabi Isa turun menunduk, rambutnya terurai, ya. Turun di menara putih, Al-Manaratul Bayda di Masjid Umawi di Syam, Suriah, di Damaskus, Suriah. Masjid yang kemarin pas waktu penaklukan Suriah itu ramai sekali. Ini adalah Masjid Umawi yang nanti Nabi Isa turun di sini. Masjid Umawi. Kemudian Nabi Isa turun, adzan berkumandang, lalu kemudian dikumandangkan juga iqamah. Maka Imam Mahdi mengatakan pada Nabi Isa, majulah jadi imam. Tidak, engkau adalah imam kaum muslimin. Maka Imam Mahdi jadi imam, Nabi Isa menjadi makmum. Setelah itu ngapain? Ngejar Dajjal sampai ke pintu Lud di Yordania. Di pintu Babul Lud, di Babul Lud. Nah, maka disitulah Dajjal, ada yang sebagian riwayat mengatakan dipanah, sebagian mengatakan ditombak. Sebetulnya dalam hadis itu disebutkan Dajjal ketika melihat Nabi Isa itu meleleh badannya, terbakar. Dajjal itu ketika melihat Nabi Isa langsung meleleh. Tapi Allah nggak ingin dengan itu doang Dajjal mati. Allah ingin Nabi Isa itu melakukan sesuatu. Jadi supaya mengajarin pada kita bahwa yang namanya kejahatan itu harus diusahakan. Maka nggak cuma, sebenarnya kalau dilihat doang leleh. Tapi enggak, Allah nggak mau itu. Maka Allah kemudian ya menakdirkan Nabi Isa untuk dalam satu riwayat melemparkan tombak, dalam riwayat yang lain melemparkan panah. Intinya dibunuh, Dajjal itu mati. Mati, kaum muslimin kemudian menang, Roma juga ditaklukkan. Ya. Setelah itu kaum muslimin mendominasi dunia. Mendominasi dunia itu berarti kebanyakan dunia ini dipimpin dengan satu kepemimpinan. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk menurunkan gerbang atau membuka gerbangnya Ya'juj dan Ma'juj. Begitu. Setelah itu Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Ya'juj dan Ma'juj turun, maka kemudian Nabi Isa pun tidak ditakdirkan bisa melawannya. Apa yang kemudian dilakukan? Maka Nabi Isa menyuruh Imam Mahdi dan juga pasukannya untuk naik ke bukit, biarlah Allah yang menghancurkannya. Maka Allah menurunkan hewan seperti ulat yang menggerogoti leher-leher Ya'juj dan Ma'juj sampai mereka mati semuanya. Setelah itu mayatnya berhamburan di atas muka bumi dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menghanyutkan mereka dengan hujan yang lebat. Hilang Ya'juj dan Ma'juj, maka keluarlah Dabbah. Dabbah hewan yang bisa berbicara, yang nanti akan membedakan mana orang beriman, mana orang munafik. Ente beriman, ente munafik, ente beriman, ente munafik, ente beriman. Begitu sampai akhirnya kemudian bertiuplah angin dari Yaman untuk mencabut seluruh nyawa kaum muslimin. Mencabut nyawa seluruh kaum muslimin dan tidak tersisa di atas muka bumi ini kecuali orang-orang kafir. Dan itu berlangsung selama beberapa tahun sampai akhirnya orang-orang itu nggak kenal lagi nama Allah. Sampai akhirnya orang-orang itu nggak kenal lagi nama Allah sama sekali, aslan, ya. Sama sekali. Apa yang terjadi? Kiamat. Dan kiamat tidak ditimpakan kecuali pada mereka. Diawali dengan apa? Diawali dengan terbitnya matahari dari barat. Ya ini kalau menurut fenomena geologi, astronomi atau geologi, saya nggak paham ilmu apa yang mempelajarinya, bahwa ini terjadi kerusakan pada poros. Jadi kenapa matahari yang timbul di barat ini terjadi kerusakan pada poros sehingga goncang alam raya ini. Planet itu goncang. Kalau nggak ada porosnya gimana? Apa yang terjadi? Tabrakan. Begitu. Jadi tampaknya matahari terbit dari barat. Padahal itu bumi sudah keluar dari porosnya, matahari keluar dari porosnya, tabrakan, hancur semuanya. Jadi jangan dibayangkan bencana alamnya itu nimpa bumi, bukan nimpa bumi, nimpa jagat raya. Nimpa jagat raya. Jadi planet itu hancur, cekir. Oh, bersembunyi di mana?
Gak ada tempat bersembunyi. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Yauma yakunu nasukal aihnil manfush wa takunul jibalukal. Ya itulah. Berhambur-hamburan udah. Bumi itu berhambur-hamburan. Bulan berhambur-hamburan, bintang berhambur-hamburan. Matahari pun berhamburan. Setelah itu apa yang terjadi? Maka setelah itu manusia semuanya meninggal dunia. Allah menciptakan dunia baru yang namanya mahsyar. Allah menciptakan dunia baru yang namanya mahsyar, maka dibangkitkan di padang mahsyar. Maka di sana nanti ada yang namanya hisab, ada yang namanya mizan, ada yang namanya sirat. Sirat itu apa namanya? Jembatan. Yang di sana nanti akan ada banyak tumbuhan-tumbuhan berduri yang akan menarik orang-orang di sana. Dan bawahnya itu neraka. Jadi kalau digambarkan Allah ya, ini gambaran apa namanya? Gambaran kasar lah ya. Bukan seperti jadi kalau yang digambarkan dalam hadis itu manusia berkumpul di mahsyar, antara mahsyar dengan surga itu ada sirat, ada jembatan. Nah, di bawahnya itu neraka. Di bawahnya itu neraka. Jadi orang kalau misalnya nggak lewat sirat ya jatuh nyemplung ke neraka. Begitu. Cuma ada yang lewat sirat secepat kilat, ada yang seperti menunggang kuda, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak tapi nyampe juga. Sesuai dengan amal baiknya. Maksiatnya banyak makin susah, makin berat. Maksiatnya sedikit makin cepat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kurang lebih ya. Seperti itu kurang lebih perjalanan akhir zaman. Terus kapan? Ya wallahu a'lam, kita nggak tahu. Yang pasti, makanya kalau misalnya ada orang bilang, Imam Mahdi sebentar lagi turun, Imam Mahdi 3 tahun kelaparan aja belum ada kok. Saya selalu berpegang pada hadis itu, karena hadis itu hasan. Hadis itu hasan. Riwayat-riwayat tentang Imam Mahdi banyak yang dhaif, tapi karena banyak jalurnya, naik tingkat, jadi hasan li ghairihi. Begitu. Seperti wallahu ta'ala alam. Tahun 2012, 2011, 2012 itu saya dulu sempat mengkaji tuh Asyratus Sa'ah, ringkasan kitab yang meringkas hadis-hadis dari Al-Fitannya Imam Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir punya kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Judulnya Awal dan Akhir. Maksudnya apa? Awal mula penciptaan bumi dan akhir kehancuran bumi. Nah itu bab-bab awal bercerita tentang bagaimana bumi ini dulu dikuasai jin, kemudian ada si Azazil yang kemudian dia jadi iblis. Nah di bab terakhirnya itu judulnya Al-Fitan. Al-Fitan wal Malahim. Ya. Nah Al-Fitan wal Malahim ini bercerita tentang kehidupan akhir zaman dari riwayat-riwayat yang beliau dapatkan, diringkas dengan kitab menjadi lebih tipis. Kitabnya itu Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Itu dulu tahun 2012, 2013. Saya sama teman-teman, sama anak-anak kampus ITB itu ngaji itu beberapa waktu. Begitu wallahu ta'ala a'lam. Kalau dirinci sih termasuk ada kemunculan misalnya Ashabur Rayatis Sud, para pasukan yang mengibarkan bendera hitam, juga yang akan menjadi penolongnya Imam Mahdi. Karena Nabi mengatakan mereka di Syam dan di Yaman. Di Syam dan di Yaman. Oleh karena itu banyak para ulama, 3. Di Khurasan, di Syam dan di Yaman. Khurasan, Syam dan Yaman. Ini nanti akan membawa bendera hitam yang akan menjadi penolongnya Imam Mahdi. Maka kata Nabi SAW, kalau kalian melihat pasukan itu, bergabunglah dengan mereka walau habban ala thalji, walaupun kalian harus merangkak di atas salju. Kalau kalian melihat pasukan bendera hitam yang berpegang pada kebenaran, maka bergabunglah dengan mereka walaupun kalian harus merangkak di atas salju. Ini yang menginspirasi Dr. Abdullah Azzam membentuk pasukan di Afghanistan. Beliau orang Palestina, kemudian hijrah ke Pakistan, ke Afghanistan, untuk apa? Bikin pasukan. Yang cikal bakalnya jadi Taliban. Benderanya warna apa? Warna hitam. Kenapa? Doa. Ya Allah, mudah-mudahan inilah salah satu pasukan yang akan menjadi penolongnya Imam Mahdi. Itu juga yang menjadi
inspirasi dari Syekh Al-Jaulani, Jabhatun Nusrah di Suriah. Benderanya warna apa? Hitam. Hitam. Doa, ya Allah mudah-mudahan ini adalah penolong Al-Mahdi. Afghanistan sudah jadi negara, Taliban sudah menguasai negara, Syekh Al-Jaulani juga sudah pegang negara, tinggal di Yaman yang belum. Masih belum jelas di Yaman. Belum terang, sisi terangnya yang mana nih. Dan kalau misalnya Afghanistan sudah tegak, walaupun kemarin gempa ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan ketabahan bagi saudara kita di Afghanistan. Kemudian di Suriah tinggal lagi stabilitas politik dan ekonomi. Kalau misalnya Yaman sudah muncul lagi nih, ya kayaknya nggak lama lagi gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Allah a'lam bishawab. Apakah itu artinya memastikan mereka pasukan hitam yang diberitakan Nabi? Enggak, saya nggak berani memastikan. Saya bukan tipe orang-orang kayak sebagian orang yang di Bandung yang selalu memastikan ini adalah itu adalah ini. Nggak boleh, kan itu perkara gaib. Kita hanya bisa berdoa. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberikan kekuatan untuk bertahan di atas fitnah ini. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Demikian. Ya ujung-ujungnya nanti ada syafaat dan lain sebagainya. Ya, khair. Kita maju ke hadis yang keempat. Tidak terlalu banyak hadis yang keempat karena sudah sering dibahas. Ini hadis yang sangat populer kemarin baru kita bahas di Atibyan. Ya. Ini sudah kita bahas. An Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini salah seorang ahli qiraat di zaman Nabi yang memiliki salah satu suara yang paling indah. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari pernah membaca Al-Quran sendirian, kemudian Nabi ngedengerin. Abu Musa nggak tahu Nabi ngedengerin. Bacaan biasa beliau, bacaan standar. Kemudian setelah itu Nabi ketika Abu Musa al-Asy'ari selesai, Nabi langsung subhanallah, bacaan luar biasa. Laqad utita mazamiran min mazamiri ahli Daud. Suaramu itu seperti senandungnya keluarga Nabi Daud. Wah, Nabi, kenapa enggak bilang kau sedang mendengarkan bacaanku? Lau a'lam annaka tasma'u qiraati. Kalau aku tahu engkau itu lagi dengerin bacaanku, la habbartuhu laka tahbira. Pasti bacaannya lebih dibaguskan lagi. Bacaan yang tadi dipuji Nabi itu bacaan standarnya. Subhanallah. Gimana coba bacaan yang di atas standarnya? Wah, itu lebih bagus lagi berarti. Wallahu a'lam sampai gimana. Abu Musa al-Asy'ari, subhanallah. Ya. Qala Rasulullah SAW, dan al-Asy'ari ini termasuk qabilah yang memang suaranya bagus-bagus di zaman itu. Nabi SAW bersabda, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah." Orang beriman yang membaca dan menghafal Al-Qur'an seperti utrujah. Utrujah itu apa? Nanti ada gambar di sini. Ya. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib ya. Wanginya enak, rasanya juga enak. Wa mathalul minal ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah. Adapun orang beriman yang jarang baca Al-Qur'an dan hafalannya sedikit, itu seperti kurma. La rihalaha wa ta'muha hulwun. Enggak ada baunya tapi kok enak rasanya, begitu. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalur raihanah. Adapun orang munafik yang rajin baca Quran, hafalannya banyak, seperti raihanah, pohon raihanah. Rihuha thayyib, wanginya itu enak, tapi rasanya mur, pahit. Wa mathalul munafiq, dan orang munafik alladzi yaqra'ul Qur'an, udah munafik, jarang baca Quran, enggak ada hafalannya lagi. Kamathalin hanzalah, maka diibaratkan seperti buah hanzalah, laisa lahari, enggak ada baunya, enggak ada wanginya, wa ta'umuha murun. Udah gitu pahit pula, begitu. Buah utrujah disebut juga buah turunjah. Adalah buah jeruk sukade atau citrus medica. Terkenal karena aromanya harum dan rasanya enak serta memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Nah, ini gambarnya seperti ini. Antum bisa searching di Google. Jadi dia jeruk tapi bentuknya agak besar dan ada ujungnya gitu. Jeruk. Wallahu a'lam nih, saya juga belum dapat ya. Mirip lemon tapi lebih besar. Citrus medica. Coba antum cari di toko-toko buah ada nggak jeruk sukade atau nggak, saya nggak tahu bahasa ini. Ini saya dapat bahasa Google ya. Bahasa Google begini. Jeruk sukade atau citrus medica. Bahasa Arabnya utrujah atau turunjah. Begitu. Jadi walaupun kalau belum dibelah itu bentuknya kurang menarik, tapi ketika dibelah itu kelihatan menariknya. Begitu, cerah dan lain sebagainya.
Dan karena alasan itulah kemudian orang beriman diibaratkan dengan buah yang ini. Kenapa? Karena buah ini seakan-akan sempurna. Seakan-akan buah yang sempurna. Kenapa disebut buah yang sempurna? Yang pertama, rasanya manis. Enak. Rasanya enak. Allah, saya belum ngerasain. Rasanya enak ya. Yang kedua, baunya harum. Ya, rasa di mana? Di lidah. Bau di mana? Di hidung. Kemudian apa lagi? Memiliki banyak manfaat kesehatan. Oh, manfaat. Seluruh tubuh, manfaat kesehatan. Ya. Kemudian apa lagi? Ukurannya besar, mata, ukuran. Ya. Kemudian apa lagi? Tampilannya bagus, mata juga. Mata lagi. Kemudian apa lagi? Dagingnya lembut. Di mana itu? Kulit atau lidah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan buah ini buah yang sangat menarik bagi seluruh panca indera. Ini luar biasa buah ini. Ya. Luar biasa. Jadi seolah-olah seluruh panca indera itu langsung, wih, buah yang udah luar biasa. Sehingga ketika dengar namanya saja, buah itu udah gambaran itu. Nah, itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadikan buah ini sebagai buah yang dijadikan permisalan bagi orang beriman baca Al-Qur'an atau orang beriman rajin baca Al-Qur'an dan banyak hafalannya. Iya, salah tulis itu harusnya manfaat. Typo yang bisa dipahami lah, nggak apa-apa. Kemudian, adapun raihanah ini bukan buah-buahan, tapi tumbuhan. Tumbuhan yang harum, namun pahit rasanya. Kalau di Indonesia mungkin mirip dengan kemangi, atau mawar, atau melati. Kalau kemangi mungkin masih banyak orang yang suka, tapi kalau mawar sama melati kayaknya nggak ada yang suka. Wanginya tapi enak. Melati itu wanginya enak, walaupun buat sebagian orang, saya kalau nyium wangi melati serem. Ada itu ya. Tapi dulu saya waktu kos-kosan di Subang, waktu SMA, di belakang rumah itu ada pohon melati. Di belakang kos-kosan itu. Jadi setiap kali habis mandi, saya sengaja metik melati. Tiap pagi itu disimpan di meja di kamar. Jadi pengharum alami. Petikin, wah, ya. Udah besoknya kan layu, itu lagi. Jadi pengharum alami, itu masih ingat. Jadi kalau udah mulai sore itu udah mulai layu, nah, besoknya dibuang, ambil lagi. Cuma kalau lagi nggak banyak berbunga, ya udah, nggak wangi. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau makan? Nggak ada. Walaupun ada teman saya yang suka icip-icip ya. Dia makan tapi nggak bisa banyak karena nggak enak rasanya. Itu nggak enak rasanya. Begitu. Melati itu nggak enak rasanya. Ya mawar juga sama nggak enak rasanya. Siapa yang mau makan mawar? Begitu kan? Tapi wanginya enak. Makanya cocok dijadikan pengharum makanan, ya kan? Makanan rasa mawar itu kan wanginya, wangi mawar. Tapi kalau misalnya makanan rasa mawar beneran nggak enak. Begitupun minuman rasa melati, gitu kan? Kalau misalnya melati full nggak enak. Nah itulah kurang lebih orang munafik yang baca atau banyak hafalan Al-Quran. Jadi mereka itu ada manfaat, tapi manfaatnya itu enggak di dagingnya begitu, bukan di intinya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun buah hanzalah adalah buah yang bentuknya mirip semangka namun rasanya pahit. Kalau di Indonesia ya seperti yang saya bilang itu mirip dengan hanzalah, keadaannya adalah buah berenuk. Itu mirip sekali dengan hanzalah. Cuma beda bentuk ya. Kalau berenuk itu lebih mirip dengan melon. Kalau hanzalah itu mirip semangka banget, kayak semangka aja. Tapi nggak enak gitu. Jadi kalau dari luar itu kayak semangka aja pokoknya udah. Nah ini bentuknya. Itu hanzalah. Kayak semangka aja. Jangan sampai salah beli. Ya. Jadi kalau misalnya beli begituan, tapi kok nggak ada rasa, dalamnya itu nggak ada dagingnya, kok apa ini? Itu buah hanzalah. Rasanya pahit, nggak enak. Kalau di Indonesia pokoknya kayak berenuk aja lah. Udah nggak ada baunya, nggak ada. Inilah orang munafik. Orang munafik itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Tidak memberikan manfaat sama sekali. Begitu. Lalu kenapa orang-orang munafik kok digambarkan dengan raihanah kalau mereka ini membaca atau menghafalkan Al-Quran? Karena masih memberikan manfaat. Misalnya apa? Misalnya dengan bacaannya itu bisa jadi ada orang yang mentadaburi bacaannya. Dengan kemampuan hafalannya bisa jadi ada orang yang justru belajar kepadanya. Ya. Murid-muridnya mah soleh, dianya munafik. Itu sangat tidak menutup kemungkinan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Beberapa kandungan hadis yang bisa kita ambil faidahnya. Pertama, membaca dan menghafalkan Al-Quran memiliki faidah yang banyak. Walaupun yang melakukan adalah orang munafik. Begitu. Apalagi kalau orang munafik suaranya enak. Bisa jadi orang menangis dengar bacaan orang munafik. Karena bukan nangis karena Al-Quran ya. Nangis karena lagunya. Artinya tetap ada pengaruh. Walaupun bukan intinya. Kemudian yang kedua,
Ini penting dalam kegiatan belajar mengajar bahwa kita ini permisalan. Menggunakan permisalan dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi kalau kita lagi ngajar, maka gunakan permisalan. Supaya apa? Supaya murid-murid kita ini lebih gampang paham. Kayak ini, kayak itu, kayak ini, kayak itu. Termasuk ketika kita membicarakan utruja, nggak paham. Itulah, ente suka durian nggak? Mirip durian lah gitu misalnya. Ente suka harum manis nggak? Mirip harum manis. Kita cari permisalan yang mirip, yang bisa dipahami oleh pendengar kita. Begitu. Itu cara yang bagus dalam mengajar, yaitu memberikan permisalan. Kemudian bahwa kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa buah yang baik bagi permisalan orang-orang beriman, utrujah bagi orang beriman yang membaca Al-Quran, menghafalkannya. Kemudian buah kurma, ini bagi orang beriman yang jarang baca Al-Quran dan juga sedikit hafalannya. Maka ini menunjukkan bahwa buah utrujah dan yang semisal dengannya, serta kurma dan yang semisal dengannya adalah buah yang sangat baik. Adalah buah yang sangat baik, adalah buah yang sangat baik untuk dikonsumsi. Sehingga dalam hadis ini ada anjuran memakan makanan yang baik. Jadi seakan-akan Nabi itu di sini juga mengatakan, ya kalau mau makan buah-buahan itu nih, utrujah, nih kurma, begitu. Bahkan kurma ini kan menjadi salah satu buah yang, bukan salah satu buah ya, bahkan buah yang paling diutamakan untuk berbuka puasa. Begitu. Jadi kalau kita mau berbuka puasa, maka berbukalah dengan, bukan berbukalah dengan yang manis, berbukalah dengan kurma. Kalau enggak ada, baru dengan selain kurma yang manis, buah-buahan ataupun yang lain yang tidak diolah. Baru kalau masih enggak ada juga, yang lain yang diolah silahkan. Yang manis tapi yang diolah silahkan. Kalau enggak ada juga, maka berbukalah dengan air putih. Ini semuanya memberikan manfaat dalam kesehatan. Dan sudah ada penelitiannya juga. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau detailnya ini sudah sering dibahas sehingga tidak perlu berpanjang lebar. Kita cukupkan sampai di sini saja. Apabila ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Susana biasa makan melati. Jadi film-film Susana ya. Orang zaman sekarang yang nggak tahu kayak. Itu berarti ini generasi milenial. Baik, ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada berarti kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan, kemudahan. Mohon diulang definisi Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah. Kalamullah. Sebetulnya begini, para ulama kadang beda pendapat ya dari sisi redaksi, cuma saya simpulkan saja. Dari pendapat-pendapat yang ada itu, kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan secara mutawatir, membacanya adalah ibadah, setiap lafaznya adalah mukjizat, ditulis pada mushaf-mushaf dari awal Al-Fatihah sampai akhir Al-Baqarah. Ya, urutannya bisa beda-beda nggak masalah. Maksudnya itu kan ada penggalan-penggalan ya. Bisa nggak sama nggak masalah. Dan mungkin sebagian ulama ada yang menambahkan batasan yang lain, ada sebagian ulama ada yang kadang mengurangi batas. Kurang lebih seperti itu. Kalamullahil munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqulu bitawatur al-ijaz bilafzihi al-muta'abbadu bitilawatihi, kemudian al-maktubu fil masahifi min awalil Fatihah ila akhirin nas. Allahu a'lam.
Ada lagi yang ingin disampaikan? Dipersilakan. Ya. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Allahumma salli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim adada ma'lumatika midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair walhamdulillahi rabbil alamin.